Kalian tahu gak kalau kurang gerak itu bisa bikin penyakit? Masa sih? 1 tahun ini kita belajar di rumah aja. Kerja di rumah aja, ketemu teman cuma dari handphone. Kerjaannya pasti kalau nggak rebahan, ya duduk depan laptop berjam-jam. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kamu malas gerak dan rebahan aja, ternyata bisa bikin kamu punya penyakit yang satu, sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan gejala yang terjadi secara bersamaan dan dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular ataupun masalah kesehatan lainnya. Seseorang dapat mengalami sindrom metabolik jika memiliki 3 atau lebih gejala berikut ini. 1. Glukosa darah tinggi. 2. Trigliserida dalam darah tinggi. 3. Kadar kolesterol HDL dalam darah rendah. 4. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan lingkar pinggang besar. Diperkirakan sekitar 1/4 dari populasi dunia atau lebih dari 1 miliar orang di dunia kini terkena sindrom metabolik. Prevalensi sindrom metabolik di Indonesia adalah 21,66%. Biasanya sindrom metabolik rentan terjadi pada seseorang dengan indeks massa tubuh atau BMI lebih besar dari 25, usia yang semakin tua, riwayat diabetes, merokok, stres, sudah melewati masa menopause, dan gaya hidup sedentari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup sedentari itu? Sedentari berasal dari bahasa Latin, yaitu sedere, yang artinya duduk. Perilaku sedentari merupakan istilah yang digunakan untuk perilaku dengan pengeluaran energi yang rendah, seperti duduk, berbaring, bermain komputer, menonton, atau kegiatan bersantai lainnya dengan waktu yang lama. Seseorang memiliki perilaku sedentari jika dalam seminggu hanya melakukan aktivitas fisik sedang kurang dari 150 menit atau aktivitas fisik berat kurang dari 60 menit. Perilaku sedentari umumnya memiliki nilai 1,0 sampai 1,5 MET. MET atau metabolic equivalent digunakan untuk mengukur pengeluaran energi saat beraktivitas. Berdasarkan penelitian, semakin banyak melakukan aktivitas fisik akan menurunkan angka kejadian sindrom metabolik. Sebaliknya, semakin lama durasi tidur dan menatap layar elektronik atau screen time dapat meningkatkan angka kejadian sindrom metabolik. Lalu, bagaimana caranya perilaku sedentari ini bisa berubah menjadi sindrom metabolik? Gaya hidup sedentari memiliki pengeluaran energi yang sedikit, sehingga kelebihan energi dari konsumsi makanan dalam tubuh akan disimpan sebagai timbunan lemak dan akhirnya dapat menimbulkan obesitas. Pada orang obesitas akan membutuhkan lebih banyak darah untuk menyuplai makanan dan oksigen ke jaringan tubuh, sehingga volume darah menjadi meningkat, kerja jantung meningkat, dan tekanan darah pun meningkat. Kurangnya aktivitas fisik dapat menurunkan aktivitas LPL. LPL atau lipoprotein lipase adalah protein yang berinteraksi di tingkat sel. Konsentrasi LPL yang rendah dapat menurunkan kadar kolesterol HDL plasma dan mempengaruhi dislipidemia yang diinduksi diabetes, ditandai dengan peningkatan kadar trigliserida darah dan penurunan kadar kolesterol HDL. Perilaku sedentari yang meningkat membuat risiko diabetes mellitus juga meningkat. Hal ini dikarenakan perilaku sedentari yang lama dapat memengaruhi kandungan dan aktivitas protein pengangkut glukosa otot. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana mekanismenya perilaku sedentari dapat berubah menjadi sindrom metabolik. Ternyata, selain menjadi sindrom metabolik, ada hal lain yang lebih bahaya loh. Sindrom metabolik dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Hal ini bermula dari kadar HDL yang semakin menurun,
sehingga membuat timbulan lemak pada pembuluh darah akan semakin meningkat dan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Akibatnya aliran darah menjadi tidak lancar. Selain itu, obesitas juga akan memicu timbulnya hipertensi dan diabetes. Karena darah tinggi yang berlangsung lama akan membuat pembuluh darah menebal dan menyebabkan aterosklerosis. Sedangkan diabetes menyebabkan darah semakin pekat karena tingginya kadar glukosa dalam darah. Dua hal ini juga akan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Aliran darah yang tidak lancar menyebabkan terganggunya suplai darah ke seluruh tubuh, sehingga oksigen yang dibawa darah untuk mensuplai jantung dan otak berkurang. Ketidakseimbangan antara persediaan oksigen dan permintaan oksigen mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Lalu apa ya hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Merubah gaya hidup sedentari merupakan intervensi awal untuk sindrom metabolik. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat mengurangi kejadian keparahan penyakit mulai dari diabetes mellitus, jantung dan pembuluh darah, kegemukan, hipertensi, dan juga stres. Setidaknya 30 menit olahraga dengan intensitas sedang selama 5 hari setiap minggu. Hindari menghabiskan waktu yang lama untuk duduk dengan berdiri atau berjalan 1 hingga 2 menit. Dengan merubah perilaku sedentari, maka peluang untuk mengalami sindrom metabolik pun akan menjadi berkurang. Yuk, mulai ubah gaya hidup kita.